Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR atau Kak Yulia ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan gradien. Nah, yang mana pada video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang persamaan garis lurus jika diketahui dua buah titik ya adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya, serta tonton video ini sampai habis. Nah, untuk persamaan garis lurus, jika diketahui satu titik dan satu gradien, nah berarti di sini boleh kita misalkan sebuah titiknya tersebut ada titik X1 sama Y1. Nah, kemudian ada gradien. Nah, gradien kemarin kita simbolkan dengan M ya adik-adik. Nah, sebuah titik dan sebuah gradien. Nah, jadi untuk persamaan garisnya, itu sama juga dengan Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nah, berarti ada persamaan garis yang dalam bentuk X sama Y, kemudian ini X1 sama Y1-nya, dan ini M-nya ya. Nah, nanti yang diketahui soal itu tinggal adik-adik substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, habis itu tinggal diolah persamaannya ya adik-adik. Nah, agar adik-adik lebih memahami tentang penggunaan rumus persamaan garis yang ini, nah kita cobakan ke beberapa contoh soal ya adik-adik. Nah, contoh soal 1. Nah, tentukanlah persamaan garis jika diketahui. Jika diketahui. Nah, ini diketahui sebuah titik, misal kakak punya titik 2,5. Nah, dan gradien 7. Tentukanlah persamaan garis jika diketahui titik 2,5 dan gradien 7. Jika diketahui, nah ini titik lah, titik 2,5 dan gradien 7. Nah, kita coba jawab ya adik-adik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama, coba adik-adik lihat dulu. Yang ditanya di sini persamaan garis, tapi yang diketahui berarti di sini ada titik 2,5 dan gradien 7. Berarti ada sebuah titiknya 2,5, kemudian ada gradien 7. Gradien itu dimisahkan dengan M kemarin adik-adik. Nah, M-nya 7. Untuk titik di sini itu titik sebagai nilai X1 dan nilai Y1. Berarti X1-nya 2, Y1-nya min 5. Nah, gradiennya 7. Nah, tinggal adik-adik substitusikan ke rumus persamaan garis yang tadi. Ciri-cirinya ada satu titik, ada gradien. Nah, berarti kalau kita tulis rumusnya, Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nah, tinggal adik-adik ganti nilainya. Y-nya tetap dikurang nilai Y1-nya di sini min 5 ya adik-adik. Berarti minnya dari rumus. Nah, ketemu lagi Y1-nya min 5. Min ketemu min, hati-hati ya adik-adik. Nah, M di sini M-nya diketahui 7. Kemudian dalam kurung X dikurang X1. Nilai X1-nya di sini diketahui 2 ya adik-adik. Nah, setelah sampai di sini, tinggal adik-adik olah persamaan ini agar membentuk persamaan garis. Nah, boleh kita langsung coba. Y min ketemu min itu jadi tambah. Berarti Y tambah 5 sama dengan. Nah, ini ada 7 dalam kurung X dikurang 2. Dalam kurung itu artinya perkalian ya adik-adik. Nah, jadi ini tinggal adik-adik kalikan ke belakang masing-masing. 7 kali X, kemudian 7 kali min 2. Nah, 7 dikali X itu nilainya 7X. 7 dikali min 2 itu nilainya min 14. Nah, tinggal adik-adik rubah persamaannya ini. Boleh persamaannya digabung ke sebelah kiri semua atau digabung ke sebelah kanan semua ya. Nah, di sini kakak misalin aja kita gabung ke kiri semua. Nah, jadinya Y tambah 5-nya tetap. Kalau dia pindah ke kiri itu tandanya berubah ya adik-adik. Nah, di sini dia sebelah kanannya 7X, pindah ke kiri jadi min 7
X. Ini dia min 14, kalau pindah ke kiri berubah jadi lawannya, min itu plus 14. Nah, sebelah kanannya tinggal persamaannya 0. Nah, seandainya dia pindahinnya ke kanan, nanti berarti Y-nya yang 7X kurang 14-nya tetap, Y-nya pindah jadi min Y, kalau positif 5 jadi negatif 5. Nah, sampai di sini tinggal adik-adik olah persamaan garisnya. Yang mana persamaan garis itu ada Y, ada X di sini ya. Berarti Y ini 7X-nya negatif, nah min 7X. Nah, ada 5 sama 14, itu dia sama-sama konstanta. Berarti ini silahkan adik-adik jumlahkan atau gabung penghitungannya. Positif 5 sama positif 14, berarti kalau dijumlahin jadinya positif 19, tambah 19 sama dengan 0. Nah, sampai di sini itu udah berlaku persamaan garis adik-adik ya. Nah, sebenarnya sampai sini udah betul. Tapi seandainya soal adik-adik nanti dalam ABC, seandainya tidak ada yang Y kurang 7X, ini biasanya yang X itu dia positif ya adik-adik. Nah, seandainya dia min di sini, nah tinggal adik-adik kalikan persamaannya ini dengan min 1. Nah, kalau dikali persamaannya dengan min 1 jadinya apa adik-adik? Kita kedepankan X-nya, min 7X dikali min 1 berarti positif 7X, Y kali min 1 berarti min Y, 19 kali min 1 berarti min 19 sama dengan 0. Atau dirubah tanda aja semua, yang negatif jadi positif, yang positifnya jadi negatif. Nah, ini juga dalam bentuk persamaan garis. Nah, seandainya persamaan garis adik-adik, X dan Y-nya di sebelah kiri, konstantanya di sebelah kanan. Nah, tinggal adik-adik tukar ya. Nah, kalau dia pindah itu tandanya berubah. Nah, seandainya kita pindahin min 19-nya ke kanan, di 7X-nya tetap, min Y-nya tetap, min 19 kalau pindah ke kanan jadi positif 19. Nah, berarti ini juga udah dalam bentuk persamaan garis. Nah, kira-kira persamaan garis itu ada 3 buah bentuk ya adik-adik. Nah, berarti bisa dalam bentuk ini jawaban awalnya. Seandainya soalnya ABC tidak ada, bisa dirubah ke seperti ini, yang kedua, atau dirubah ke seperti ini, soal yang ketiga. Nah, jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, nah silakan komen di kolom komentar ya adik-adik. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya adik-adik. Nah, di sini itu jika diketahui gradiennya itu dalam bentuk pecahan, titiknya 1 buah tapi gradiennya pecahan. Kalau di contoh soal yang pertama tadi itu gradiennya berupa bilangan bulat aja ya adik-adik. Nah, kalau seperti ini itu caranya sama, cuma nanti bedanya di pengolahan jawabannya ya. Nah, boleh kita jawab. Nah, berdasarkan yang diketahui di sini, berarti itu ada sebuah titik P. Nah, min 3,5. Kemudian ada gradien min 2/7. Berarti M-nya itu min 2/7. Nah, untuk titik itu selalu X1 sama Y1 ya adik-adik. X yang pertama, nah Y yang kedua. X1, Y1. Nah, kita kembalikan ke rumus awalnya tadi. Persamaan garis jika diketahui sebuah titik dan gradien. Nah, maka rumus yang berlaku yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nah, yang mana titik X1-nya dan Y1-nya itu min 3 dan 5. Nah, gradiennya min 2/7. Gradien ini dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang kita coba substitusikan ke rumusnya. Berarti Y dikurang, nah nilai Y1-nya di sini 5 ya adik-adik. Berarti Y dikurang 5 sama dengan M. Nilai M-nya ini min 2/7. Dalam kurung X dikurang X1. Nilai X1-nya di sini min 3. Berarti tanda kurangnya tetap, X1-nya min 3. Nah, ini ada 2 minnya. Nah, baru ada diolah di sini. Berarti Y dikurang 5-nya boleh ditetapkan dulu. Min 2/7. Nah, ini min ketemu min berubah menjadi tambah 3 ya adik-adik. Nah, sampai di sini silakan adik-adik sederhanakan persamaannya ini. Nah, itu cara yang paling gampangnya bisa adik-adik kali silangkan aja ya. Nah, untuk min 2/7 dalam kurung X ditambah 3, ini boleh dikalikan ke dalam masing-masing, boleh langsung disederhanakan atau dikali silangkan aja. Nah, yang 7-nya ini kalikan ke sebelah kirinya, yang min 2-nya ini kalikan ke sebelah kanannya. Nah, itu dia tambahan pengolahan dari uraian jawabannya. Nah, kalau kita lanjutkan, 7 dikali Y berarti di sini 7Y. Nah, 7 dikali 5 berarti negatif 35. Nah, min 2-nya dia dikalikan ke sebelah kanannya. Min 2 dikali X berarti min 2X. Min 2 dikali positif 3 berarti min 6.
Nah, sampai di sini, nah baru sama langkah selanjutnya, itu tinggal kita pindah ruaskan. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Nah, kalau kita pindah ruaskan itu tandanya berubah. Positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, ini kakak pindahkan ke kiri semua aja ya adik-adik. Berarti 7Y-nya tetap, min 35-nya tetap. Nah, min 2X kalau pindah menjadi positif 2X. Nah, min 6 pindah menjadi positif 6. Nah, sama dengannya jadi 0. Nah, baru ada disusun persamaan garisnya. Ada yang koefisien X, ada yang koefisien Y. Nah, kedepankan aja X-nya langsung juga boleh ya adik-adik. Berarti 2X, ini 7Y-nya juga positif, tambah 7Y. Kemudian ada min 35 ditambah 6. Nah, ini sama-sama konstanta ya. Berarti tinggal adik-adik hitung. Nah, hati-hati hitungan bilangan bulat. Kalau ada negatif, itu adik-adik bacakan aja dengan hutang, biar gampang. Nah, berarti min 35. Artinya adik-adik punya utangnya 35, nah punya uangnya 6, karena dia positif ya. Berarti min 35 ditambah 6. Maka utang adik-adik di sini bersisa 29. Nah, jadi jawabannya min 29 sama dengan 0. Nah, ini udah masuk dalam persamaan garis ini. Boleh dikasih tanda yang pertama. Nah, seandainya soal ada di ABC, di sini tidak ada. Nah, coba lihat penyesuaiannya. Bisa jadi min 29-nya ini atau konstantanya ini dipindahkan ke kanan. Nah, kalau dia pindah itu tandanya berubah. Jadinya 2X tambah 7Y. Min 29 kalau pindah ke kanan maka menjadi positif 29. Berarti ini bisa untuk jawaban yang kedua. Nah, itu dia persamaan garisnya adik-adik. Oke adik-adik, nah itu tadi materi kita tentang persamaan garis jika diketahui sebuah titik dan sebuah gradien. Nah ini gradiennya diketahui langsung ya adik-adik. Nah bagaimana juga nanti kalau gradiennya itu diketahui dalam bentuk garis. Nah itu kita cobakan ke video selanjutnya ya. Nah, silakan tunggu video kakak selanjutnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Jika ada yang ragu atau bingung, nah boleh komen di kolom komentar ya adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.